Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu sehat ya. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI. Aku cinta Al-Qur'an. Anak-anak ustazah di sini ada yang suka membaca Al-Qur'an? Wah, hebat ya anak-anak ustazah, semua suka membaca Al-Qur'an. Ya, kenapa ustazah kita harus membaca Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an akan membawa kita pada saat nanti masuk ke dalam surganya Allah. Al-Qur'an yang akan menjadi penolong kita kelak nanti. Jadi dari usia kita yang masih kecil, kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Anak-anak, Al-Qur'an adalah kalamullah. Ustazah, kalamullah itu apa? Kalamullah adalah berisi tentang firman-firman Allah. Ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan sebelum membaca Al-Qur'an. Yang pertama, sebelum membaca Al-Qur'an harus dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, sebelum membaca Al-Qur'an dianjurkan dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Qur'an, mulut harus bersih. Tidak ada makanan yang ada di dalam mulut, tidak ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Kemudian, sebelum membaca Al-Qur'an, usahakan mencari tempat yang bersih. Kemudian sebelum membaca Al-Qur'an diutamakan menghadap kiblat, duduk dalam keadaan yang nyaman dan penuh ketenangan. Sebelum membaca Al-Qur'an dimulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling utama adalah bacalah dengan khusyuk dan renungkan setiap ayat-ayat yang kita baca. Materi pertama yaitu bacaan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, sebagai umat muslim, sebelum melakukan kegiatan apapun, kita diwajibkan untuk mengucapkan basmalah atau bismillah. Anak-anak, membaca basmalah sangat penting untuk mengawali kegiatan kita. Mau makan, mau belajar, dan bepergian, atau kegiatan yang lainnya. Ustazah, kenapa sih kita harus mengawali dengan basmalah? Agar Allah meridhoi terhadap segala kegiatan yang kita lakukan. Lanjut surah Al-Fatihah. Anak-anak, ada yang sudah hafal surah Al-Fatihah? Ya, alhamdulillah ya, semua sudah hafal surah Al-Fatihah. Yuk kita baca bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga yang membaca diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Surah Al-Fatihah termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah diturunkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat pesan yang terkandung. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian adanya hari pembalasan. Yang keempat, pertolongan Allah itu benar adanya. Yang kelima, perintah untuk menempuh jalan orang-orang yang beriman. Baik anak-anak, cukup itu saja yang dapat Ustazah sampaikan ya. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dalam membaca Al-Quran dan Allah memberi Amin. Baik anak-anak, Ustazah tutup ya. Jika ada kurangnya itu dari Ustazah pribadi, jika ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.